Oke. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan materi yang bab yang sebelumnya. Kalau masih ingat bab sebelumnya kita belajar apa minggu lalu? Apa aja maksudnya? Ada dimensi, Kita belajar tentang pengukuran, dimensi, terus pengukuran, terus terakhir besaran, Pak. besaran. Ada lagi yang terakhir kalau masih ingat tentang angka Penting. angka penting ya. Nah, jadi minggu lalu kita udah belajar tentang besaran pokoknya, terus juga minggu lalu kita udah belajar tentang dimensi, cara menentukan dimensi, terus ada satu tipe soal yang nggak saya kasih ya, tipe dimensi. Nah, nanti ketemunya insya Allah di latihan soal, kalau Nadine latihan soal. Terus juga ada pengukuran tentang ketelitian, sama terakhir tentang angka penting, sama angka taksiran ya, angka pasti, angka taksiran. Nah itu. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan. Insya Allah sih kalau nggak salah tinggal 2 subbab. Nah, saya kasih tahu dari yang sekarang. Beda dengan angka penting yang tidak dipakai lagi ya, mungkin hanya di bab ini aja angka penting. Sedangkan nanti nih di subbab terakhir tentang vektor itu akan selalu terpakai dan bahkan menjadi salah satu pokok fisika ya. Jadi kalau Nadine menguasai subbab nanti nih yang terakhir itu akan kepakai kelas 10, kelas 11, kelas 12, kalau ngambil teknik gitu itu akan kepakai terus. Nah, kebanyakan nanti kelas 10 tuh enggak ngeh gitu, itu akan kepakai. Jadinya mereka belajar hanya seadanya. Oke. Sekarang kita akan belajar yang subbab kedua terakhir dulu. Mungkin ini juga udah pernah belajar dulu SMP yang judulnya itu tentang notasi ilmiah. Pernah dengar notasi ilmiah? Pernah, Pak? Nah, mungkin udah pernah belajar juga ya. Ya, Pak. Pernah. Sebentar. Angka penting kemarin baru sampai penjumlahan ya? Kayaknya udah Bentar. semua. Kalau nggak salah penjumlahan. Bentar ya. Takutnya cuma baru penjumlahan, belum Oh iya bener. Penjumlahan. Untung ingat. Ada perkalian pembagiannya juga, Pak. Ada perkalian, ada pembagian, ada pangkat dan akar. Nah, saya ingat kalau pas terangin di notasi ilmiah itu akan kepake. Oke lah. Notasi ilmiah satu dulu judulnya deh, nggak apa-apa deh. Notasi ilmiah atau angka baku. Ini buat yang nanti nih. Oke, ini buat yang nanti. Ini saya cut dulu. Untung aja pemirsa. Ada. Yang apa namanya? Yang sebelumnya. Oke. Kita akan lanjutkan. Kemarin itu sampai angka penting penjumlahan ternyata sama pengurangan. Nah, ada angka penting hasil perkalian dan pembagian. Nah, itu yang belum. Untung aja ingat ya. Angka penting hasil perkalian dan pembagian. Lebih mudah sih sebetulnya ini ya. Angka penting hasil perkalian dan pembagian. Oke. Contohnya ya, misalnya perkalian misalnya 8,141 misalnya dikalikan dengan 0,22. Ini kalau pakai kalkulator hasilnya banyak. Ada kalkulator nggak di situ, Nadine? Ada, Pak. Coba berapa, Nadine? Kalkulator ya, nggak usah ngitung sendiri. 1,79 102. 1,79 102. 102. Oke. Nah, ini kalau dulu waktu SMP kita kadang bingung motongnya sampai mana, betul nggak?
Iya, Apa Pak. 1,8 atau 1,79 atau 1,791. Ah, tanggung nih, suka begitu ya. Nah, ini kalau di SMA nggak usah bingung, bimbang, ragu ya, nggak usah gundah gulana. Nah, kenapa? Ini 8,141 berapa angka penting? 2. Berapa angka penting ini? 3, Pak. Berapa angka penting? 8,141. 1, Pak. 8,141 ada berapa angka penting? Ayo. Angka penting. Oke, lupa? Gak apa-apa ya. Apa yang dimaksud dengan angka penting? Nih, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Penting. Semua angka yang bukan 0 pasti di angka penting ya. Jadi kalau 8,141 semuanya bukan 0, berarti semuanya angka penting. Jadi ada berapa angka penting? 4. Ada 4 angka penting. 0,22 berapa angka penting? 2. 2 angka penting. Nah, dalam aturan perkalian dan pembagian, gampangnya ini harus menghasilkan angka penting yang paling sedikit. AP paling sedikit. Paling sedikit. Berarti hasilnya harus berapa angka penting? Kalau ini 4, ini 2, yang lebih kecil 2 atau 4 angka pentingnya? Jumlah angka pentingnya? 2, Pak. 2. Ya, ini ada 2 AP. Nah, maka harus menghasilkan 2 angka penting. Jadi nggak boleh 1,79102. Jadi harus ditulis berapa? 1,79. 2 angka penting. Kalau 1,79 berapa angka penting? 6. Kalau 1,79? 3. 3. Jadi jawabannya harus 2 angka penting. Jadi berapa? Oh, 1,7, Pak. 1,7, betul? 1,8. Oke, lihat pembulatan, masih ingat? Nah, 1,8 ya. Jadi kalau mana kemarin ya? Nah, ini bisa kalau di atas 5 dia langsung digenapkan aja, di bawah 5 langsung ke bawah. Nah, sekarang di sini masalahnya enggak masalahnya ya. Di sini enaknya mana tadi? Oh, Nadine, kok Nariza pada nggak ketemu ya. Nah, ini. Ini 1,79. Jadi kalau mau 2 angka penting jadi berapa? 1,8. Bingung nggak jawab? Bingung nggak segitu? Belum, Pak. Nggak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pembagian? Misalnya pembagian, misalnya 1,432 gitu ya. 1,432 dibagi, misalnya dibagi 2,68. Coba kalkulator, 2,68. Berapa nih hasilnya? Berapa? 0,534. 0,534. 32836. 32836. Wah, ini kan banyak gila gitu ya. Ini berapa angka penting? 4. Ini? 3. Jadi jawabannya berapa? 0. Pakai 0 ya, Pak? Ayo, berapa ayo? 0,534. Iya, jawabannya 0,534. Pakai 0 ya pakai. Kan 0 bukan angka penting, betul nggak?
kalau di depan seperti ini. Ya. Jadi 0,534. Bingung nggak? Enggak, Pak. Nggak bingung? Ya. Oke, kalau nggak bingung, itu aja intinya tentang angka penting. Ya, jadi, oh ada satu lagi. Untung lagi ya. Satu lagi ya. Kenapa saya taruh di sini? Nah, karena ada satu lagi. Yaitu tentang pangkat dan akar. Pangkat dan akar. Nah, pangkat dan akar pada angka penting harus menghasilkan angka penting bilangan semula. Ini. Harus menghasilkan angka penting bilangan semula. AP bilangan semula. Oke. Harus menghasilkan AP bilangan semula. Contoh yang pangkat dulu deh, misalnya yang pangkat. Yang akar. Nah, yang pangkat misalnya 25 kuadrat. 25 kuadrat berapa? 25 dikuadratkan berapa, Nadine? 625, Pak. 625. Awalnya berapa angka penting? 2. 2. Jawabannya berapa angka penting? 3. 3. Jadi gimana? Tapi 2-nya dikuadratin nggak, Pak? Enggak. Yang mana? Yang 2-nya nggak dikuadratin, Pak. Oh, ini 25 pangkat 2. Ya, pangkat 2-nya nggak berpengaruh. Oh, 2-nya bukan angka penting. Oh iya, Pak. Bukan. Nah, jadi ini betul 2 angka penting. Ini 3 angka penting. Nah, jawabannya harus berapa angka penting? 2. 2. Jadi berapa? 62. 62. Iya, Pak. Tadinya 600. Masa jadi 62? Jawabannya salah tuh. Orang ratusan kok jadi puluhan. Nah, ya nggak? Iya, Pak. Jauh banget pembulatannya. Oke, kita simpan dulu. Wah, kok disimpan? Iya, nanti di notasi ilmiah. Oke, sekarang angkat apa akar misalnya. Misalnya akar 25. Akar 25 berapa? 5, Pak. 5. Ini berapa angka penting? 2. 2. Ini berapa angka penting? 1. 1. Hasilnya harus berapa angka penting? 1. Harus 1. Harus 2 maksudnya. 2. Kan yang semulanya 2 ya? Iya, Pak. Oke, jadi berapa nih? 5, Pak. 1 angka penting kalau 5. 25. Akar 25 berapa? 5. 5. Tapi harus 2 angka penting. Oke, bingung? Bingung, Pak. Oke ya. Nah, kalau nanti di soal fisika itu suka ada yang protes ya, kalau nggak ngeh. Jadi nanti supaya jadi 2 angka penting ditulisnya 5,0. Ini berapa angka penting sekarang? Berapa angka penting 5,0? Halo? Halo Nadine? Berapa angka penting? 2 angka penting ya. Jadi 5,0 itu 2 angka penting. Kata siapa? Oke. Sekarang kita lihat ya. Sekarang kita lihat. Nah ini yang kemarin. Aturan angka penting. Nah, jadi kayak gini 900,00. Nah, 0 di belakang koma itu dianggap angka penting. Kecuali
0, nah ini depannya enggak segini enggak. Tapi kalau di belakang nih kayak gini 35,800. Nah, itu angka penting semua. Nah, jawabannya jadinya supaya dua angka penting dari 5 maka kita jadikan 5,0. Nah, makanya ini jadi dua angka penting. Betul nggak? Iya, Pak, betul. Oke, nah sampai sini biasanya ada soal nih. Kok ngapain sih soal 2,0 dikalikan sekian? Nah, kenapa harus ada nolnya, 0 ditulis walaupun koma 0? Karena itu hasil dari pengukuran. Setiap hasil dari pengukuran namanya angka penting. Nah, kalau angka penting tidak boleh dihilangkan. Nah, kita kembali ke yang pangkat. Tadi 25 kuadrat. 625, dua angka penting supaya jadi 3 jangan jadi 62. Terus gimana? Oke. Nah, di sini ada namanya notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah ini atau angka baku. Di sini kita ada namanya itu angka baku yang nilainya yang nilainya itu harus antara lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, ini angka bakunya. Ya, harus seperti ini. Dikalikan dengan pangkatnya. 10 pangkat N. Ini contohnya. Misalnya ya, mungkin pernah dengar. Misalnya 3.000. Kalau 3.000 jadi ditulisnya angka bakunya jadi 3 kali 10 pangkat 3 gitu kan? Betul? Betul, Pak. Betul. Misalnya 3.600. Jadi berapa nih? 3,6 Kali? kali 10 pangkat 3. Pangkat 3. Pasti Ya. nggak bingung kalau kayak gini, betul? Betul, Pak. Betul, ini mah gampang banget Pak. Ini SMP saya kayak gini. Oke, misalnya 0,223 456. Jadi berapa nih? 5,6 kali 10 pangkat min 5. 2, 3, 4, 5. Min 5 atau min 6? Min 6. Min 6. Oke, nggak bingung ya? Oke, nah sekarang ini berapa angka penting? 2. 2. Ini? 2. Ini? 1. 1. Nah, ini supaya jadi dua angka penting, maka kita bikin penulisannya secara ilmiah. Secara notasi ilmiah. Jadi berapa nih kalau saya tulis notasi ilmiah? Supaya ada dua angka penting, 6. 6,25. 6,25. 6,2, Pak. 6,2 terus? Kali 10 pangkat 3. Pangkat 3. Pangkat 3 atau pangkat 2? Pangkat. Oh iya, pangkat 2, Pak. Pangkat 2. Nah, jadinya kalau dibuletin 620. Iya. Kan harusnya 5. Nah, itulah angka penting. Karena belum tentu yang belakangnya pas. Tapi kalau segini udah pasti angkanya 620. Jadinya 6,2. Di sini dua angka penting. Oke, bingung nggak? Ada yang mau ditanyain? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Oke, ini kayaknya harus saya ambil saja. Pernah dengar kata-kata mikro mili nggak?
Pernah, Pak. Pernah. Oke, kalau mili itu 10 pangkat berapa? Mili 10 pangkat. Lupa, Pak. Lupa, oke ya. Nanti saya kalau gitu saya ambil bentar. Kok apa diambil? Iya, karena kalau ditulis banyak banget dan tulisan saya tidak sebagus kalau hasil ketikan. Ya iyalah. Bentar. Sambil dulu. Jadi ada istilah-istilah yang harus dikuasai walaupun nggak banyak-banyak amat gitu ya. Nah, ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Biasanya dimulai dari mana ya? Biasa yang sering keluar mili, mikro, nano, piko ya biasanya itu. Jadi misalnya 1 milimeter berapa meter? Berapa meter? Milimeter ke meter. 1000, Pak. Milimeter ke meter. Milimeter ke meter. Naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Jadi 10 berarti 0,001. nah, jadi 0,001. 1. Tapi ditulisnya kalau dalam angka baku itu harus pakai 10 pangkat kan? Iya, Pak. Nah, 10 10 pangkat min 3. 3 itu mili. Nih mili ini ada nih ya, 10 pangkat min 3 kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, sekarang biasanya juga yang sering keluar itu 1 mikro. Mikro itu tandanya gini. 1 mikrometer misalnya. Berapa meter jadinya? Dia 1 mikrometer 10 pangkat min 6. 6. Nah, ini awalan ini bisa untuk apapun. Maksudnya gimana? Misalnya 1 miligram diubah ke gram. Jadi milimeter ke gram, ke meter. Miligram ke gram. Misalnya 1 mikrogram diubah ke gram. Bingung nggak? Oh, iya ya, Pak. Ya jadi ya kadang siswa nih nggak ngeh kalau misalnya waktu SD, wih gede banget, nggak apa-apa deh. Gede banget, kalau gede banget berarti orang Bali. Orang Bali karena gede. Di sini kilogram. Kilogram misalnya Hg gitu ya. Dag, Cg, Cg lagi. Dg, Cg, Mg. Nah, kilo, hekto, deka, kemudian desi, senti, mili itu tuh yang seperti ini yang depannya. Kilo, hekto, deka. Jadi ujungnya di sini bisa macam-macam. Bisa heksameter, petameter gitu ya. Bisa heksagram gitu ya. Jadi banyak tergantung satuannya. Bisa liter, bisa apapun. Kebayang maksud saya? Oh iya, Pak. Kebayang. Bayang ya. Nah, satu satuan ini bisa dipakai untuk apapun. Contoh ya. Misalnya dulu ada murid. Ada murid beli jus di tukang dagang. Ada tulisan misalnya Rp 10K. Tahu K-nya artinya apa? 10.000. 10.000. Dari kata apa ribunya? Dari kata K. K itu apa? K itu kilo. K itu kilo. Nah, kilo itu
10 pangkat 3 gitu ya. Nah, Oh artinya iya, Pak. ini 10 kali 10 pangkat 3. Oh, 10.000. Nah, ada murid yang baru tahu, oh K-nya itu dari kilo. Saya kira itu Iya, K baru tuh, tahu, Pak. oh gitu ya. Iya, kirain emang dari sananya. Enggak itu, dari kilo. Jadi hati-hati kalau beli jus harganya 10, misalnya 10 M. Wah, miliar. Oke, M itu berapa? Mega. Bener, Oh juta iya. tuh. Jadinya harga 10 juta. Jadi hati-hati nanti beli jus pas ada tagihan kok ada 10 juta ya. Nah, ini. Jadi Kak di sini tuh dari kata kilo. Ya, bukan dari apa namanya? Dari harga yang sok-sokan gitu, bukan. Dari situ. Mungkin sok-sokan juga gitu ya, cuman dari situ. Dia menghemat kertas. Baru tahu? Baru tahu, Pak. Oke, nah ini ilmu baru lah minimal ya, bisa dipakai. Nah ini dulu terkenalnya Nadine lahir tahun berapa? 2006, Pak. 2006. Nah dulu itu terkenalnya kata-kata ini tuh waktu tahun 2000. Saya waktu itu sedang SMA ya, SMP, SMP 2000 ya SMP saya. Nah jadi ada tahun 2000 ditulisnya tuh gini, wes tahunnya. Karena kilo, jadi tahun 2000. Nah, seperti itu. Oke? Oh iya, Pak. Oke ya, jadi kata-kata kilo, mega itu nanti akan familiar ke depannya. Jadi jangan Nadine cuman hafal di sini. Terus mana yang biasanya keluar? Oke, yang biasanya keluar itu paling sering itu sebetulnya paling sering pasti ini nih. Ya, ini yang paling sering nih. Yang sisanya emang ya itu mah udah inilah ya familiar lah ya waktu apa pakai singkatan misalnya. Desi Centil Mondar Mandir misalnya kan ada Iya, Pak. tuh Iya, singkatannya. kucing hitam. Nah, kucing hitam dalam mobil Desi Centil Mondar Mandir. Itu udah sering tapi tambahin lagi. Ke atasnya ada mega. Misalnya berapa sih kecepatan internet di rumah? Oh, 6 Mbps. Oh, yes. M-nya apa? Megabyte per second. M-nya mega gitu kan. Jadi itu, misalnya kuota internetnya tinggal berapa giga. Nah, itu kata-katanya giga itu 10 pangkat 9. Nah, ke bawahnya minimal itu harus sampai sini hafal. Sampai Pico, min 12. Temco dan atau itu jarang banget. Tapi kalau Pico itu masih sering. Jadi nanti kalau 10, 11, 12 itu akan ketemu dengan istilah-istilah kayak gini. Cuman beda ujungnya. Enggak cuman enggak cuman gram, meter, tapi ada kolom, ada istilahnya apa lagi ya? Ampere ya, miliampere, mikroampere. Nah, itu ada. Jadi nggak usah bingung, sama aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum, Pak. Nggak ada ya. Oke. Sekarang saya lanjut. Ini bagian terpenting. Jadi kalau perlu kita catat ini menit ke berapa. Ini hampir jam 5 berarti setelah direkamnya hampir menit ke 30 berarti ya, hampir menit ke 30. Jadi ditandain ini materi terpenting dalam sejarah kelas 10. Yang lain nggak penting, itu penting. Penting. Tapi ini materi yang terpenting. Terpenting. Wah, nakut-nakutin. Enggak, bukan tersusah ya, tapi terpenting. Kalau ini paham, nanti kelas 10, 11, 12 akan sangat-sangat mudah. Tapi kalau ini nggak paham, 10, 11, 12 akan menyusahkan diri sendiri. Simple, tapi jadi susah. Kenapa? Karena dia kelas 10-nya nggak belajar. Dia hanya 10, kelas 10-nya hanya mengejar nilai, bukan paham. Oke, jadi besaran itu ada 2 jenis. Mungkin kemarin pertemuan pertama udah dibahas ya. Ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Udah dibahas ini? Belum, Pak. Oh, belum. Iya, inilah ya. Kadang saya saking semangatnya kadang lupa, itu belum. Oke, untung. Nah, ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Apa besaran vektor?
Besaran vektor ini besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh. Kita pakai tanda bintang biar lucu. Contoh ya. Misalnya Nadine. Nadine berpindah. Misalnya ya berpindah. Ini rumah. Pernah ngitung dari rumah ke Semansa berapa kilo? 5 kiloan, Pak. Oh, 5 kilo sama dari sekolah saya ke SD. SD anak saya. Rumah ke sekolah. Ini berjarak 5 kilo. 5 kilometer. Kemudian Nadine pulang. Tapi dari Semansa belum nyampe rumah, misalnya ya, dari sekolah belum sampai rumah, berhenti dulu nih 2 kilometer. Misalnya beli apa ya? Beli kalau PPKM gini mah nggak kebayang, nggak apa-apa deh ya. Misalnya beli cilok. Jangan cilok atau apa yang kerenan dikit. Misalnya beli kopi. Es kopi. Nah, pertanyaannya, berapa perpindahan Nadine dari rumah sampai ke kopi? Lewatin sekolah. Rumah ke sekolah, balik lagi, tapi beli kopi. Nah, berapa perpindahannya? Berapa 7. Nadine? Nah, yang Nadine sebutkan itu bukan perpindahan, tapi itu jarak. Jarak. Jadi perpindahannya berapa? Perpindahan itu ditarik dari titik akhir ke titik awal. 2. 2 apa 3? Oh iya, 3, Pak. Ya. Nah, ini yang menjadi awal ya, awal belajar dari kelas nantinya. Nah, ini segini. Jadi kalau ini 5 km, ini 2 km, maka sisanya 3 km. Nah, ini. Nah, inilah namanya perpindahan Nadine. Bingung nggak? Oh, enggak, Pak. Nah ya. Sekarang misalnya lari. Nadine lari nih. Membentuk segitiga. Awalnya di titik A. Kemudian lari ke titik B. Kemudian lari ke titik C. Nah, gini. Ini lari 3 km. Aduh, Pak, capek, Pak. Baru soalnya aja udah capek. Apalagi kalau beneran. Nah, seperti ini. Artinya Nadine sudah berpindah sejauh berapa? 3 kilo. Berpindah dari titik A ke titik B ke titik C. Pindahnya jadi berapa? A, B, C berarti udah Berapa kilo pindahnya? Titik akhir, tarik ke titik awal. Nah, jadi berapa kilo tuh? Kalau ini 3, ini 4, 5 kilo. Jadi Pitagoras, Pak. Betul. Kan pindah begini, ya nggak? Oh iya, iya, Pak. Iya. Namanya juga pindah, perpindahannya ini. Nah, jadi itu bedanya. Jadinya di sini ada namanya jarak. Kalau jarak tadi 7 kilometer. Ini tadi pindah ya. Pindah 5 kilometer. Tapi kalau jarak
7 juga, betul? Betul, Pak. Nah, yang perpindahan itu dia vektor. Kalau yang kayak di atas itu, Pak, yang 5 sama 2 itu berarti gimana itu, Pak? Dikurang atau? Dikurangin. 5 balik lagi kan ke sini. Set. Iya. Berarti sisanya 2. 3 kan? 3. Oh, kalau misalnya yang kayak gitu, kayak lurus terus ke bawah, itu berarti nanti pakai Pitagoras, Pak. Betul. Nah, nanti sifat-sifat itu yang akan dirangkum. Jadi Nadine nggak usah bingung. Kapan kita Pitagoras, kapan kita dikurangin, kapan kita diuraikan. Oh, itu banyak banget. Banyak gila. Dan itu intinya. Tapi akan sangat mudah kalau ngerti. Ya iyalah, apa juga gitu, Pak. Iya, benar. Nah, ini namanya skalar. Apa tuh? Nah, ini hanya skalar ya, nanti saya ini kan. Nah, ini juga perpindahan. Ya, ini perpindahan lah ya. Perpindahan. Nah, ini vektor. Ini skalar. Jadi, kalau skalar hanya memiliki nilai saja. Ya, tapi kalau vektor ada nilai, ada arah. Maksudnya gimana? Nadine ke kanan, ke sekolah 5 kilo. Balik lagi ke kiri. Nah, ini kan ada kanan kiri. Berarti sisanya 3. Tapi kalau skalar itu hanya punya nilai. Nggak penting kemanapun tambahin. 5 tambah 2. Wah, balik lagi ke sini. Kemana muter-muter tambahin semua. Tidak perlu lihat arahnya. Bingung nggak? Nih, misalnya. Nadine 3 kilo. Kemudian jalan lagi 4 kilo. Kemudian jalan lagi. Karena dia skalar, tambahin aja semuanya. Tapi kalau vektor harus dilihat dulu nih. 3 kilonya kemana? Ke kiri. 4 kilonya kemana? Ke atas. Oh, Pitagoras. 3 kilonya ke kiri. 4 kilonya ke kanan. Pindahnya berapa tuh? 1. Karena harus dilihat kalau vektor. Kemana nih? Kalau ke atas jadi 5. Tapi kalau balik lagi, kelebihan 1. Oh, berarti 1 kilo. Jadi dia harus melihat arahnya kalau vektor. Bingung nggak? Oh, iya, Pak. Kalau ke atas pokoknya Pitagoras. Betul. Nah, nanti akan saya bikin rangkumannya. Nah, ini contohnya aja. Nanti tuh banyak banget ya, nanti banyak parah gitu ya. Besaran-besarannya. Saya tulis dulu. Jadi ada yang termasuk ke besaran vektor dan skalar. Ini contoh. Besaran termasuk, walaupun mungkin nanti keluar di ujian. Manakah berikut ini yang termasuk besaran vektor, besaran skalar? Oke. Saya tulis dulu. Contoh besaran vektor ya. Ada banyak sebetulnya. Tadi saya bilang ada perpindahan. Ada kecepatan. Percepatan bisa, Pak? Percepatan. Pernah dengar dong pastinya? Pernah, Pak. Pernah. Ada percepatan. Ada gaya. Nanti ada momentum. Apa tuh nanti? Tapi ini saya sebutin dulu. Nah, kalau besaran skalar, Panjang masa waktu. nah betul. Waktunya kemana? Ya kagak ada waktu malah. Pokoknya mah ada nilainya aja. Kan gitu. Cuman saya tulis yang berurutan dulu nih. Apa maksudnya berurutan? Oke. Perpindahan itu kalau di vektor. Kalau di skalar itu jarak. Berarti kayak pokok sama turunan ya, Pak? Kalau pokok itu turunan pasti dari pokok. Bingung nggak? Karena kan pokok itu 7 ya. Iya, Pak. Maka besaran yang lain itu besaran yang berasal dari pokok. Tapi kalau besaran vektor sama skalar itu 2 jenis yang berbeda, bukan yang satu berasal dari yang lain. Oh iya, Pak. Gitu. Jadi kalau buah dari mana? Dari pohon. Nah, kalau itu besaran pokok si pohonnya, buah-buah yang lain besaran turunannya. Tapi kalau ini ada tanaman A, ada tanaman B.
beda jenis. Nah, gitu. Perpindahan itu vektor, tapi kalau jarak itu skalar. Kecepatan itu vektor, tapi kalau kelajuan, pernah dengar kelajuan? Pernah kayaknya Pak, tapi agak lupa. Iya, kelajuan itu sering. Kelajuan mobil, nah itu tuh Oh iya sering sama Pak dengan kelajuan dulu. kecepatan sebetulnya. Tapi di SMP disamakan, padahal jelas beda. Kecepatan itu dia melihat arahnya. Contoh, pernah merhati kalau ke sekolah yang nganterin ibu ya? Supir Pak. Supir, oh iya ya. Nah, pernah merhatiin nggak berapa kecepatannya? Berapa ya biasanya? 70 ada gak Pak? Oh, Apa terlalu? biasanya oke lah 70, cuman biasanya kalau di dalam kota itu rata-rata ya itu 40 km. Ya, Iya Pak. 40 km per jam. Itu kecepatan bukan? Iya kecepatan Pak. Bukan, itu Oh kelajuan. bukan. Berarti kalau kecepatan? Nah, kalau kecepatan, misalnya Nadine ke sekolah 40 km per jam, ya nggak? Iya Pak. Pas balik lagi, minus 40. Oh minus, ya kan ke sana ke sekolah plus. Kalau balik lagi minus, jadi ada minusnya. Tapi kenyataannya di mobil selalu 40 nggak? Ada nggak yang di bawah 0? Enggak. Nggak ada. Namanya speedometer, betul? Betul. Nah, speed itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa speed? Cepat. Kelajuan. Oh, Kalau kelajuan. kecepatan apa bahasa Inggrisnya? Fast. Velocity. Oh beda. Beda. Velocity. Kalau kelajuan, bahasa Inggrisnya Speed. speed. Nah, makanya di mobil namanya speedometer karena alatnya untuk mengukur kelajuan. Kok tahu? Karena nggak ada di bawah 0. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, berarti ada arahnya tuh. Nah, itu berarti vektor. Cuman ini nggak ada gitu ya. Nah, terus percepatan apa? Perlajuan. Kalau skalar. Nah, tadi sisanya. Ada apa? Ada massa, ada suhu, waktu, apalagi tuh. Banyak deh pokoknya ya. Massa, suhu, waktu, energi. Nah, energi juga sama. Dia itu skalar energi itu. Misalnya Nadine mindahin barang dari rumah ke teras. Terus dari teras pindahin lagi ke dalam rumah. Capeknya 2 kali atau sekali? 2 kali. 2 kali, makanya dia skalar. Butuh energi 10 joule untuk keluar rumah. Mindahin barang lagi ke dalam 10 joule-nya itu tambahin. Tapi kalau vektor, kalau ke sana 10 joule, sini 10 joule, jadi 0 kan? Iya Pak, 0. Padahal capek. Nah, makanya energi itu dia skalar. Dia nggak penting arahnya kemana, pokoknya totalin aja semuanya. Nah, jadi kalau vektor itu lihat arahnya. Skalar itu tidak. Jadi yang gampang apa? Yang gampang skalar. Kalau ada soal tentang skalar, tambahin semua. Contoh, ya, saya punya bola, jangan bola ya. Saya punya batu 2 kilogram. Terus punya bata merah misalnya 5 kilogram. Saya punya lagi misalnya semen 50 kilogram. Berapa tuh totalnya? 57. Totalnya 57. Kok tambahin ya dan juga total selama ini kan begitu Pak, iya. Nah tapi kalau vektor nggak begitu. Besar-besar termasuk vektor nggak bisa kita ngitung tambahin semua. Terus gimana dong? Nah saya buatkan dan ini dulu saya sangat apa ya namanya sangat bangga betul saya membuat ini karena di buku manapun nggak ada.
Tahu saya menemukan satu buku yang dia ada gitu ya, bukunya ada. Nanti kita belajar namanya tuh sifat vektor. Nanti kita akan belajar. Oke, sekarang kita fokus ke vektor. Yang skalar sampai di sini dulu. Ini nggak akan pernah dibahas lagi kok sampai kapanpun ya. Tinggal ditambahin aja pokoknya. Nah, ini sekarang kita lihat vektor. Tapi kalau masih les dengan saya akan ingat-ingat terus tentang sifat vektor ini. Oke, jadi apa vektor? Vektor itu dia besaran yang memiliki satuan, yang memiliki nilai dan memiliki arah. Ya. Nah, di beberapa sekolah atau di beberapa guru, dia kadang menerangkannya penulisan vektor itu harus betul-betul mengikuti. Penulisan vektor itu kadang harus begini. Ini namanya vektor A. Ya. Jadi kadang harus seperti ini. Tapi kadang nggak usah. Jadi tergantung gurunya di sekolah. Contoh, saya yang tidak usah ya. Saya orang yang penting ngerti. Karena kalau penulisan sama aja sih sebetulnya. Misalnya gini. Ini misalnya vektornya namanya A. Ini misal. Sekarang kalau misalnya saya tambah seperti ini, maka ini vektornya menurut Nadine jadi vektor apa? Betul. 2A. 2A. Nah, pinter ya. Oh benar Pak. Betul. Itu betul. Ah, itu Mas. Ini tapi itu konsepnya. Jadi kita belajar konsep yang paling mudah tapi ternyata ini nantinya kepake terus. Nah, ini 2A. Ya, itu mah gampang atau tinggal ditambahin. Oke. Sekarang saya ambil lagi misalnya. Saya ambil segini aja misalnya. Ini setengahnya. Jadi ini berapa? A doang Pak. A kan ini. Oh A. Kalau Setengah misalnya A. ini ukurannya setengahnya, jadi Setengah A. setengah A. 0,5 A. Ya, boleh. Nggak susah kan? Enggak Pak. Enggak. Sekarang ini saya ambil. Saya pindahkan ke sini. Ntar, mau diapain Pak? Mau saya hapus. Jadi seperti ini. Ini jadi vektor apa namanya? Vektor minus A. Min A. Iya, bagus. Begitu aja, iya begitu. Jadi, selama arahnya sama, tambahin semuanya. Tapi kalau udah berubah, dia jadi minus. Oke? Ya Pak. Oke. Jadi kayak pelajaran dulu yang SMP Pak. Ke kanan plus, ke kiri minus berarti. Oh iya, betul. Ada tuh di SMP, tapi nanti ada tambahan. Ada tambahannya. Karena nanti nggak selalu, kan di SMP tuh kanan kiri gitu ya, nggak ada zero, nggak ada apapun kan? Iya nggak ada Pak. Nah, ini ada. Oh Kita, SMA-nya kanan atas dikit gitu-gitu Pak. nah misalnya ini. Saya anggap ini vektor B. Boleh nggak saya kasih contoh ini vektor A misalnya? Enggak. Enggak, karena saya masih memberikan contoh yang sama, kecuali soalnya udah beda. Ya, berarti kalau soalnya sama, jangan pernah saya ngasih nilai A lagi. Nah, ini berarti vektor B. Selain A boleh, C, D, sampai apapun boleh. Yang penting jangan sampai vektor A. Ini vektor B. Nah, sekarang saya akan menggambar vektor C, di mana C itu A ditambah B.
Ada annotate di situ? Ada, Pak. Bisa menggunakan mouse? Bisa, Pak. Oke. Saya ingin Nadine menggambar vektor C, di mana vektor C itu A ditambah B. Coba gambarin. A ditambah B, Pak. Ya, saya belum ngajarin, tapi mungkin Nadine punya analisa kira-kira kalau A tambah B seperti apa. Di sini ada Ini vektornya, ada semua di sini. A itu A. A. Oke, terus? B-nya gini. Oke, nah, oke. A-nya tanda panahnya kemana A-nya? Ini, Pak. Oke, diam dulu ya. Jangan dihapus. Karena saya mau screenshot. Udah boleh dihapus sekarang? Ya, Pak. Nah, ini gambar Nadine. Bagus ya. Dari TK mana? Dari TK Aljamedud. Bagus gambarnya ya. Oke. Nah, ini Nadine. Bedanya di sini, ini tuh vektor. Vektor itu harus kalau penjumlahan, ini kan penjumlahan vektor ya. A tambah B ya. Penjumlahan vektor. Itu harus kita anggap saja paling gampang itu metode poligon. Saya punyanya Brompton, bukan poligon. Oh enggak ya. Saya mengendorse ini. Jadi nanti bisa ada yang iklan poligon karena ini videonya nanti lihat seluruh Indonesia. Boleh di sini diiklankan poligon gitu ya. Sepeda saya kebetulan ada 2 poligon. Nah, metode poligon itu nggak bisa kayak gini. Terus gimana dong Pak? Oke, A tambah B. Kita punya vektor A tambah B. A tambah B itu ini. Betul sampai sini Nadine. Betul nggak? Betul, Pak. Kenapa bisa jadi salah? Karena kalau A tambah B, iya dilanjutin ke sini. Oh, kirain, Pak. Jadi itu. Gitu. Itu dari awal. Nah, tapi Nadine betul, betul. Boleh, boleh. Tapi nanti metodenya namanya ini jajar genjang. Tapi boleh, boleh. Cuman paling gampang saya ajarkan dulu metode ini. Walaupun metode Nadine betul. Oh, kalau gitu sama dong Pak, betul. Iya, cuma nanti bingung. Kalau paham sih nggak bingung. Nah, kalau A tambah B seperti ini, vektor itu tinggal ditarik dari akhir ke Ke awal kan? lanjut. Iya, Pak. Awal. Nah, akhir ke awal, tapi tetap tanda panahnya harus ke ujung. Maksudnya, ya dari awal di sini dia pindah ke sana. Nah, berarti ini. Ini vektor C. Sampai sini bingung nggak? Oh, belum, Pak. Nggak bingung? Belum. Nah, Belum. ini akan seperti ini. Oke, nanti saya akan bahas metode Nadine yang betul juga. Ya, metode Nadine yang betul juga, tapi ya udah sekarang deh. Tapi itu metodenya namanya metode jajar genjang. Metode jajar genjang. Tapi untuk sehari-hari, kalau nggak disuruh sama guru, lebih baik pakai metode poligon. Jajar genjang itu gini kali ya. Oke, apa metode jajar genjang? Jadi PR-nya Nadine harus membuat jajar genjang. Ini bentuknya apa? Bentuknya jajar genjang, Pak. Ini akan menjadi jajar genjang. Oh, iya. Kalau di sini ditambahkan B juga, ya nggak? Iya. Oh, kok tidak ada pemirsa dan penonton? Oh, ini pasti Ketutup, Pak. ketutup pasti ya. Oke, harusnya oke, coba ya. Ini emang kadang ya pindah ke sini pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Ini nggak bisa di, di lock enggak ya? Oke lah, nggak apa-apa ya. Nah, tuh jadi ada sekarang.
Gini kan? Iya, Pak. Nah, ini B-nya. Kemudian ini A yang Nadine. Yang ini. Ya kan? Dari sini ditarik dari awal ke akhir titiknya. Kebayang nggak? Oh iya, Pak. Berarti sama kayak tadi ya, Pak? Sama jawabannya tuh. Jadi kalau kita ambil dengan metode jajar genjang, nah ini metode jajar genjang nih. Ini dulu deh, ini saya ambil. Kok hilang? Ya, karena susah. Nah ini teknologi ya, kadang ya. Kemana-mana dia larinya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah ini kayak gini, B, set gitu kan. Kemudian kemudian A. Nah ini B, ini A. Maka hasilnya akan sama persis. Gitu kan? Oke, sampai sini mau ada yang ditanyain nggak? Belum, Pak. Belum ya? Kenapa tadi saya harus pakai poligon? Karena kalau Nadine menggambar seperti ini, C-nya yang mana? A tambah B-nya? Oh, nggak tahu, kan gitu ya? Kirain yang dari ini, ujung B sama A itu nggak bisa ya, Pak? Oh iya, beda. Nggak bisa. Oh gini aja Pak ditarik. Oh nggak bisa. Nah jadinya bentuknya kayak gini. Tapi kalau dilanjutkan metodenya dengan metode jajal genjang, disambungin sampai ujung, maka akan sama aja jawabannya. Dan ini betul. Dan ini ada metodenya, namanya jajal genjang. Gitu. Oke, saya mau Nadine menggambar, misalnya menggambar D, vektor D gitu ya. D itu sama dengan 2A min setengah B. Coba gambar Nadine. Pakai 2A, anotet. Pak. 2A min setengah B. Berarti kalau 2A ditarik tarik ya, Pak? Tadi jadi panjang gitu. 2A ya pokoknya seperti apa gitu ya. Tahu lah Nadine. 2A tengah B turun. Terus berarti D-nya yang mana? Bentar, Pak. Udah bagus kok tadi. Kayak gini, Pak. Oke. Ini min B-nya, min setengah B. Iya, Pak. Tapi kepanjangan kayaknya. Oke, tapi betulan yang tadi Nadine. Oh, bentar, Pak. Yang pertama. Oh, yang serong ke kiri ya, Pak? Betul. Nah, betulan begitu. Kenapa Nadine betulan begitu? Karena biar jajar genjang, Pak. Karena Oh, bisa ditarik itu, Pak. karena B-nya kan ke sana. Ya. Kalau min B kemana? Oh ya, ke bawahnya, Pak. Ke bawah. Nah, ini min B. Jadi bukan jadi ke sana min B-nya, tapi jadi arah panahnya pindah ke bawah. Ini jadi 2A, ini jadi min setengah B. Nah, sekarang mana vektor D-nya Nadine? Vektor D-nya Tarik dari awal ke akhir. Atau akhir ke awal, bebas. Tapi arah panahnya harus ke akhir. Nah, ini. Gini kan? iya, Pak. Ini namanya vektor D-nya. Oke, boleh dihapus. Nah, gitu. Gampang susah? Lumayan, Pak. Oke, nah saya kasih soal ya. Ini sebetulnya masih banyak, tapi
mau nggak mau saya harus ke sini dulu. Misalnya ini. Oke, ini vektor apa nih namanya? Kalau kita bikin persamaan kayak gini. Vektor Z sama Z dengan sama dengan kalau ke atas itu X X plus Y. X plus Y. Nggak bingung? Oh, enggak Pak. Oh, nggak bingung. Oke. Mau yang bingung? Tapi benar itu Pak, X plus Y. Betul. Kenapa ragu? Kan Kirain tinggal X takutnya, tambah oh iya, Y. panahnya ke atas soalnya Pak. Panahnya ke atas. X kan yang penting di sini. Kecuali saya tulis AB lagi, baru tuh. Jangan ya, kalau AB yang ngikutin. Ini beda Iya soal. Pak. Oke, nggak bingung? Enggak Pak. Ya, saya kasih ya. Yang lain lagi. Nanti ada saatnya saya kasih yang lumayan. Dicurang, iya biar cepet. Ini beda soal ya, jadi saya mau pakai ABC tapi beda soal, jadi boleh. Ini vektor apa nih? Itu vektor vektor D Pak. D, terus? D sama dengan A plus B min C. Min C atau plus C? Min Pak, ke bawah soalnya. Oh, min apa? Min C. Oh, kurang tepat. Min AB plus Pak. Plus apa? Plus D. Oh, berarti Apa plus C tuh? Pak. Plus C. Plus, kan ke bawah Pak. Lah, kan ini vektornya dari sananya begini. Boleh nggak yang ke bawah negatif? Ke bawah negatif. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Berarti Pak kalau gitu yang ke atas jadi apa? Positif. Yang ke bawah jadi positif boleh nggak? Enggak Pak. Boleh. 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 Jadi tahu boleh atau tidaknya apa? Yang menentukan soal. Kalau ke bawah di sini C, berarti kalau ke atas? Ke atas juga. Jadi min C. Min. Kalau di bilangan matematika, bilangan bulat, kalau ke kanan pasti positif ya. Iya Pak. Ke kiri negatif. Tapi kalau di sini vektor, sebetulnya yang penting kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, ke kiri positif, ke kanan negatif. Itu silahkan. Tergantung apa? Tergantung soal. Karena di sini tidak ada patokan nolnya. Tidak ada patokan kanan 0 positif, kiri 0 negatif, itu nggak ada. Cuman memang kadang orang suka menyimpulkan di umumnya seperti itu. Di guru-guru juga gitu. Padahal bebas. Tergantung dari si soalnya. Betul. Bingung nggak? Ini lumayan agak bingung Pak. Oke. Tambahin semua. Ini tambahin. Ini tambahin. Ini tambahin. Tarik dari awal ke akhir. Sing. Jadinya D Positif sama semua. dengan A tambah B tambah C. Oh, karena ini ya Pak, persegi. Karena ini saya apa ya sih soalnya memang menamakan yang ke bawah di sini C. Jadi bebas kalau di soalnya ditambah di sini C ya berarti kalau ke bawah tambah C.
Oke, kita contoh lagi deh supaya nggak bingung. Ini misal ya. Misalnya P, Q, R. Berarti vektornya gimana nih? Q Q, sama dengan P plus R. P plus R. Iya, Pak. Oke. Akhir, titik akhir ke titik awal. Kalau kayak gini Q sama dengan, berarti Q sama dengan harusnya kalau Oke. bikin, oke. Nah, baguslah kalau agak-agak bingung ya. Oke, ini saya kasih yang betulnya dulu deh. Yang betulnya itu ya R sama dengan P tambah Q. Q. Karena resultannya Iya. total vektornya itu seperti ini. Maka tinggal ditarik awal ke siniin. Kalau tanda panahnya nyambung terus sampailah di akhir. Bingung nggak? Oh iya, Pak. Pokoknya kalau yang disuruh Sama dengannya. hasilnya itu Nah, sama hasilnya. dengannya itu Nah, yang bisa ditarik gitu kan, Pak? betul. Jadi semuanya harus satu arah kecuali yang Satu arah. hasilnya itu. Iya, Pak. Hasilnya nggak boleh satu arah. Justru dia sendiri yang berlawanan. Sisanya harus satu arah. Oke, saya cari lagi yang banyak deh. Sampai dia tidak bingung. Kalau dia tidak bingung, nanti saya bikin bingung. Kok gitu daripada ulangan bingung ya nggak? Ternyata sama sama Pak Hasan bukan Pak Heri. Oh iya, Pak Heri mah itu kimia. Kimia. Pak Heri kimia, Pak Hasan tuh fisika. Oke. Dulu tuh Pak Hasan punya buku, dia bikin buku. Pak Heri deh yang bikin buku kimia. A, B, C, D, E, F. Nah ini apa nih? Bisa bebas berarti ini, Pak. F. Coba apa? F. F. F sama dengan A plus B plus C plus D plus E. Kenapa kayak gini? Sama kayak yang persegi di sebelahnya, Pak. Karena yang beda cuma F kan? Iya, yang beda Yang cuma F lainnya searah kan? jalur. Iya. Berarti awalnya dari sini, dia jalan ke sini, set, akhirnya di sini. Tarik dari awal ke akhir. Nggak bingung? Oh iya iya, enggak, Pak. Nggak, oke. Saya kasih yang bingung. Emang bisa Pak kasih yang bingung? Ya bisa lah. Tapi kalau ngerti itu ketawa nanti. Kalau nggak ngerti itu pusing. Oke, ayo kira-kira apa jawabannya? Kalau ngerti konsepnya, dia akan ketawa sendiri nanti. Oh gitu doang ternyata. Tapi kalau nggak ngerti, dia akan pusing. Nanti ulangannya kayak gini. Gimana Nadine? Lupa. Hmm? Itu berarti yang arah mana, Pak? Itu dia. Arahnya kan harusnya ada satu yang beda ya. Iya, Ini ada berapa yang beda? 2. Ada dua. Nggak boleh. Harus ada Ada 2 satu. bisa.
Bisa dong. Oh, Ayo, konsepnya kayak gini. Dah, tuh. berarti dari C lagi, Pak. Apa? C. Boleh dari C sama dengan C sama dengan um, min D min D min D plus A plus A plus B. plus B. Nah, begitu Nadi. Oh, oh betul, Pak. Iya, karena kan harus satu yang beda ya. Ketika ada dua, ya cuma harus bikin satu. Maksudnya gimana? Ya hapus aja ini, jadi ke atas. Tapi kalau arahnya berlawanan, maka dia jadi min Min D. D. Kalau udah kayak gitu tambahin semua berarti min D plus A plus B. Nah, gini. Nah, ini bisa pindah ruas Nadine kalau vektor itu bebas. Kalau min ke kanan ke kiri jadi plus kan? Min D Iya, Pak. jadi plus kok tetap min sih? Jadi D sama dengan min C tambah A tambah B. Bisa, bisa. Si C-nya berarti kita balik sekarang arahnya. Nah, ini kita balik. Jadi ke sana. Ini jadi min kan? Iya, Pak. Min. Nah, D sama dengan A tambah B min C. Min C. Mau A tambah B min C, ini bebas. Dia sifatnya bisa dibulak-balik. A-nya bisa di sini, dimanapun sama, tidak masalah. Yang penting kalau arahnya berubah, berarti pakai minus gitu. Bingung nggak? Enggak, Pak. Ya, terakhir di soal tipe kayak gini ya, bukan di hari ini. Terakhir nih. Kenapa lagi yang itu ya? Kok itu juga sih yang ikut? Gimana pemirsa? Ini ujungnya nggak lancip ya, nggak apa-apa ya, nggak lancip. Oke. Salah. Gimana Nadine? Ini Nadine. Itu B B. sama dengan min C plus A. B. B sama dengan Oh, kalau C sama dengan A min oh, B bisa, Pak? coba C sama dengan A. C sama A. dengan A min B. A min B. Berarti C sama dengan A min B. Apa plus ya, Pak? Jadi gimana? Hanya satu yang kita ubah. Supaya ada yang beda. Mau yang diubah yang mana? Yang diubah yang C deh, Pak. Yang C. Nah, kalau yang C diubah, kan jadi min C ya. Iya, Pak. Nah, kalau beda sendiri jadi apa ini? Jadi min C min C sama dengan A plus B. A tambah B. Nah, Oh, berarti sisanya udah gini bisa dibolak-balik. Bisa min A sama dengan pindah ruas, berarti ini ke sini plus C plus B. plus B. Boleh, nggak masalah. Coba aja dibikin. Min A berarti kan satu ke sini. Sisanya, nah begitu. Bingung nggak? Berarti yang atas C sama dengan A plus B, Pak. Yang atas yang ini Iya. nggak bisa. Kalau C sama dengan A plus B salah. Oh, bukannya seharus, Pak. Ini C sama dengan gitu ya? Iya, Pak. Salah. Oh iya, ini karena segitiga ya, Pak?
Ini karena bentuknya searah semua nih. Kan harus ada satu yang kayak gini. Oh iya Pak. Bingung nggak? Jadi yang namanya resultan, nah ini resultan. Resultan itu penjumlahan di vektor ya. Penjumlahan pada vektor atau pengurangan atau apapun penjumlahan vektor. Kalau di sini hanya harus beda arah dibandingin yang lain. Saya bilangnya gitu. Contoh, ini kan tadi jadi resultannya jadi D ya. Iya Pak, D. D. Yang lain kan A, B, C kan searah. A, B sama min C kan searah nih tanda panahnya. Iya Pak, searah. Nah, D-nya beda sendiri kan? Iya. Nah, itu jadi resultannya yang beda sendiri. Contohnya ini. Ini kan min D searah sama B sama A sama B kan? Iya Pak. Yang beda sendiri apa? C. C. Makanya jadi resultannya di sini. Bingung nggak? Oh iya Pak. Sisanya bisa dibulak-balik. Sekali lagi. Contoh soal kayak gini ya. Iya benar Pak. Oke, supaya betul. Tapi nggak ada lagi. Oh, karena nggak ada lagi saya bikin aja. Misalnya, nah, kalau udah bisa, kita lanjut ke Resultannya resultannya. E. E E sama dengan A A plus B plus B plus C plus C min D. min D. Nah gitu. Oh benar Pak. Benar, karena E-nya harus beda. A-nya udah bagus. Ini D-nya kan harusnya ke bawah kan? Ya ke sini kan? Iya Pak, itu jadi min. Jadi min D. Nah, Iya, nanti Pak. kalau dibalikin boleh. Min D-nya ke sini. Berarti D sama dengan A plus plus B B plus C min E. min E. Atau min A. Itu silahkan. Kalau udah kayak gitu mah bebas. Gak bingung? Enggak Pak. Oke. Itu biasanya keluar 2 atau 3 soal di ulangan. Dan banyak siswa yang nggak ngerti. Karena kalau belajarnya nggak benar-benar, nggak ngeh kan? Iya Pak, enggak ngeh. Nggak ngeh tuh Apalagi biasanya kalau tuh. soalnya burem Pak. Apanya? Kalau soalnya burem biasanya di kertas. Oh iya. Nah, oke. Sekarang saya akan menerangkan sifat-sifat vektor. Sifat-sifat vektor. Oke. Sifat-sifat vektor ini ujung-ujungnya digunakan untuk mencari resultan. Apa resultan? Penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor ini dia bukan cuma penjumlahan sebetulnya, pengurangan atau apapun. Intinya resultan ini dari vektor yang banyak ya. Dari vektor yang banyak hanya menjadi tinggal satu buah vektor. Contoh ya. Misalnya begini. Nah, misalnya begini. Ini misalnya dua satuan.
Berapa resultannya? Itu 8, Pak. 8. Gampang? Oh iya, iya Pak. Gampang. Ini mah gampang banget, Pak. Ini nggak usah dihitung. Sekarang kayak gini. Tapi ini balik ke sana. Jadi berapa resultannya? 62. Berapa? 4, Pak. 4. Mau ke atas, ke bawah juga sama konsepnya kayak gini. Jadi kalau ke sana tambahin, berarti kalau ke kiri minus 4, betul. Ini nggak bingung kan? Enggak, Pak. Oke. Berapa resultannya? Itu 3, Pak. Ini 3, ini 4. Resultannya itu 5. 5. Begini arahnya. Bukan begini, tapi begini. Kok begitu? Kalau kita menggunakan poligon, berarti ke kanan, set, ke atas, 4. Nah, berarti 5 ke sini kan? Resultan itu harus yang beda arahnya sendiri. Berarti kalau 3 ke kanan, lanjut lagi 4, nah tadi resultannya 5. Betul? Betul, Pak. Oke. Berapa resultannya? 3, 4. Bingung nggak? Agak bingung, Pak. Kenapa bingung? Berarti itu Pitagoras juga ya, Pak? Nah, Pythagoras tuh kalau tegak lurus. Kalau miring? Kalau ditambahin nggak bisa dia miring. Nah, oleh karena itulah saya membuat sifat-sifat vektor yang ada 6. Dan ternyata ada bukunya. Dulu nggak ada. Jadi saya bilang kamu nggak akan nemuin di buku manapun. Ternyata sekarang ada. Oke, apa itu sifat vektor? Oke, saya bikin rangkumannya dulu. Ternyata ini sudah. Oh, sudah habis sampai 10. Tambahin ya. Oke, jadi sifat vektor itu saya bagi jadi 6. Yang pertama, kalau searah tuh begini. Diapain kalau searah tadi? Tinggal di jumlah. Yang kedua, berlawanan. Berlawanan diapain? Dikurangin. Yang ketiga, kalau dia tegak lurus. Diapain tadi tegak lurus? Di Pitagoras, Pak. Pitagoras. Ini bahasa kita ya. Namanya di Pitagoras. Yang keempat,
ada yang miring. Tahu maksudnya miring? Yang tadi tuh, Pak. Yang tadi. Miring itu dia patokannya ya. Miring itu artinya tidak berada di sumbu X dan atau sumbu Y. Nah, ini nggak ada nih dia. Maksudnya gimana? Ya kalau ini saya gambar sumbu Y, ini saya gambar sumbu X. Nah, maka dia ada di sini. Maka dia ada di sini. Di sini. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini dia tidak berada nih. Gimana? Nah, kalau dia tidak berada pada sumbu X, sumbu Y, maka caranya harus dengan cara diuraikan. Diuraikan itu apa? Nama kerennya diproyeksikan. Diproyeksikan ke sumbu apa? Ke sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa? Oke. Contohnya ini kan tadinya ada berapa vektor? Yang nomor 3, tegak lurus. 2. Setelah dipitagoraskan jadi berapa vektornya? 3. Jadi 1. Oh iya, jadi 1, Pak. Kenapa? 3 sama 4 sudah hilang. Digantikan dengan 5. Pitagoras. Contohnya tadi, ini ada berapa vektor nih? Ada 4. 4. Sekarang digantikan dengan 1 yang nilainya 8. 8. Bingung nggak? Oh iya ya, Pak. 3 sama 4 ada 2. Tapi udah jadi 5. Ya, jangan ada lagi 3 sama 4-nya karena sudah digantikan. Bingung nggak? Oh iya ya, enggak, Pak. Enggak. Nah, harus kayak gitu. Resultan tuh kayak gitu. Nah, sekarang kalau miring kita balik. Tadinya ini ada berapa? Ada 3. Ini yang saya ini. Ada 1, Pak. Ada 1. Nanti kita uraikan. Misalnya ini F1. Ini F2. F3. Nah, ini kita uraikan. Ini F1X jadinya. Kok jadi X? Karena F1-nya ke sumbu X dan F1-nya ke sumbu Y. Harus seperti itu. Setiap yang miring kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau tadinya ada 2, sekarang ada 1 yang tegak lurus. Yang searah ada 2, ada 1. Ada berapa ada 1? Justru kalau yang miring kebalikan. Tadinya ada 1, sekarang harus jadi ada 2. Masing-masing. Berarti ini jadi F2Y. Ini jadi F2X. Ini jadi F3X. Ini jadi F3Y. Jadi kayak gitu nantinya. Bingung nggak? Oh, belum, Pak. Hanya sampai kayak gitunya, nggak usah ngitung dulu. Ya. Nah, kalau nanti kita udah uraikan seperti ini, nanti dia berubah. Ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Kenapa udah nggak ada? Kenapa udah nggak ada? Karena udah diganti, Pak. Karena udah diganti F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, cara gantinya kalau dia serong kanan atas, berarti kanan dan atas. Kanan bawah, kanan dan bawah.
kiri bawah, berarti kiri dan bawah. Jangan kanan atas bikinnya di sini. Ya, banyak siswa tuh yang nggak ngerti kayak gitu. Kalau emang ke atas. Kayak yang tegak lurus tadi ya, Pak? Iya, betul, betul. Tegak lurus kanan, atas. Kanan, Oh, berarti atas. serong kanan. Iya. Tapi kalau tegak lurusnya kiri bawah kemana dia? Ke serong kiri. Serong kiri bawah gitu kan? Iya, Pak. Nah, betul tuh, Nadine. Bagus tuh. Nah, kalau udah kayak gini, ini saya belum sampai ke hitungan. Karena hitungannya baru ditemukan di kelas 10. Akan sangat panjang. Jadi yang penting konsep ini nanti insya Allah pekan depan dilanjutkan. Nah, ini searah atau berlawanan nih? Searah. Searah diapain? Jumlah. Di jumlah. Ini sama ini Juga, Pak. Itu berlawanan. berlawanan. Nanti ini ditambahin, ini dikurangin. Kalau ini ditambah, ini dikurang, hasilnya ada 1 di sumbu X. Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang ini diapain ke bawahnya? Dikurang. Dua-duanya nih. Di jumlah. Ini ditambahin. Iya, Yang Pak, atas dikurangin yang bawah. Nah, kalau udah kayak gitu, maka misal ya, ini misal. Karena ke bawah ada 2, misalnya di sini jadinya total gaya di sumbu Y. Ini total gaya di sumbu X. Karena ini ke kanan lebih banyak, ini ke kiri sedikit, misal ya. Jadi ini sisanya cuma 1 di sini, betul nggak? Iya, Pak. Ini cuma 1 ke bawah, betul? Betul. Nah, kalau udah tegak lurus gini diapain? Di Pitagoras. Pitagoras, hasilnya kemana? Ke serong kanan bawah. Serong kanan bawah. Jadi dari tadi Nadine yang bingung ini gambarnya, gimana ngitungnya? Diuraikan dulu, maka nanti ketemu hasilnya cuma 1. Gitu. Oh iya, Pak. Oke, tapi nanti hitungannya. Nah, baru ada 4. Yang kelima di sini aja deh. Tapi nggak enak ya di sini, tiba-tiba kelima aja gitu ya, di sana aja lah, di sini. Nah, yang kelima, kalau nanti membentuk sudut cuma 2. Ini cuma 2 nih Nadine nih. Nggak banyak. Ini ada sudutnya. Maka rumusnya ada 1. Saya nyebutnya dengan cara yang panjang. Tapi nanti ya. Nah, dengan cara yang panjang yaitu rumusnya akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini misal ya F1 ya. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa macam-macam. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikalikan F2 ditambah cos theta. Apa itu theta? Theta itu hanya simbol. Selama ini misalnya kita mencari X, Y, itu hanya istilah aja. Nah ini pun gitu. Theta itu namanya sudut. Nanti saya pekan depan saya jelaskan. Tahu sudut misalnya berapa derajat? Tegak lurus? Tegak lurus 90 derajat. Nah, kayak gitu. Nanti tetanya itu 90 derajat, 60 derajat, 30 derajat. Jadi nanti itu simbol aja. Nanti ada teta, ada alfa, nggak usah bingung ya. Jadi ini hanya sudut. Oke, nah. Tapi belum dengar ya, kos ya? Kos yang mau dipelajarin nanti ya, Pak. Itu dipanggil kayaknya Nadine ya? Dipanggil sama ibu bukan? Iya, Pak, dipanggil tadi. Tapi udah? Udah, Pak. Oke, tanggung nih. Hah? Sinus kosinus tangan itu ya, Pak? Iya, betul. Udah belajar belum? Belum, Pak, tapi tahu-tahu dari yang trigonometri apa itu, Pak? Udah tahu itu trigonometri? Belum, Pak, cuma tahu doang. Oke, nah betul. Insya Allah pekan depan kita akan belajar sin cos tan dengan cara mudah ya.
Nah, yang keenam mencari nilai arahnya. Arahnya apa? Ini ke sini. Kan Pak arahnya serong kanan. Apa? Kanan bawah iya. Tapi nanti di jawabannya nggak kayak gitu. Bentuknya dalam bentuk derajat. Berapa derajat ini? Nah, cara mencari derajatnya nanti pakai tan. Tan itu nanti total gaya di sumbu Y atau total vektor di sumbu Y. Total vektor di sumbu X. Tuh yang tadi tuh. Ini X, ini Y. Nah, nanti kayak gitu. Ya, jadi intinya kalau searah di jumlah, berlawanan dikurang, tegak lurus Pitagoras. Sampai sini dulu ngerti. Nah, baru nanti pekan depan kita akan lanjutkan bagaimana kalau miring. Secara konsep dia tinggal diuraikan, tapi masalahnya diuraikannya tidak semudah itu. Ke sumbu X, sumbu Y-nya nanti ada rumusnya, ada caranya. Nah, kalau bentuk sudut seperti ini, pakai cara yang panjang seperti ini, kemudian mencari sudutnya, pekan depan dilanjutkan lagi. Jadi yang belum itu 4, 5, dan 6. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, jika belum, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan lagi di 4, 5, 6. Kemungkinan besar pekan depan itu juga beres. Ya, kemungkinan besar. Sisanya kita akan latihan soal di bab ini. Ya, Pak. Ya, jadi nanti dibaca-baca dulu supaya lebih enak ngerjain soalnya. Oke, jika tidak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Nadine? Ya, Pak. Nanti kalau ada materinya upload di Google Classroom ya. Kalau iya. dapat materi sekolah, kalau ada PR juga boleh. Nanti Nadine kerjakan dulu baru kita bahas bersama gitu. Ya, Pak. Oke, itu aja boleh meninggalkan ini. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama.